Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amang Inang, Napo Sebulung dan adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah pertanian pada malam hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 559 ayat 1 dan 2. Tanah soka sitolu sadar di sengganiari puji goari debatana soka simpara siro sadar nabadiai debatana soka suru-suruan salut marsoka pasahatu kali Nabadia rotua dopan muji-muji salelengai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 10. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakarmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda.
tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 714 ayat yang ketiga. Adang mihuingon kami, nama dosa godangon. Ias burion muhami, sian haramunolong. Tuhan Yesus si palua, honapuna hamion. Tuhan Yesus si palua, honapuna hamion. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau bisa memberkati kami Tuhan dalam pertanyaan pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian bersabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu di rumah. Khotbah pertanyaan pada malam hari ini terambil dari Markus 4 ayat yang ke-26 sampai 34. Akan saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari, ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit, sebab pada musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam ruangannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah sering mendengar beberapa perumpamaan dari Tuhan Yesus, seperti perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, perumpamaan seperti anak yang hilang, dan juga pada malam hari ini kita mendengarkan dua perumpamaan sekaligus, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan juga perumpamaan tentang biji sesawi. Tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar bahwa Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan kepada murid-muridnya maupun orang lain untuk menggambarkan situasi tertentu. Banyak sekali perumpamaan yang dibuat Yesus kepada kita atau murid-muridnya. Dan rata-rata perumpamaan itu gampang dipahami dan juga gampang dimengerti oleh banyak kalangan orang. Pada Markus 4 ayat 26 sampai 34 ini kita mendengarkan dua perumpamaan, yaitu biji sesawi dan juga benih yang tumbuh. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan benih yang tumbuh agar murid-muridnya paham mengenai bagaimana situasi kerajaan Allah yang sesungguhnya, bagaimana bentuk kerajaan Allah yang belum banyak diketahui oleh murid-muridnya. Nah, Yesus datang menjelaskan kepada mereka menggunakan
perumpamaan biji sesawi. Untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Biji sesawi yang dijelaskan pada Markus 4 ayat 26-34 ini merupakan biji yang sangat kecil. Biji yang paling kecil dari antara tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Tetapi ketika ia sudah tumbuh, ketika ia sudah berkembang, biji sesawi sangat berguna bagi hewan-hewan ataupun kita. Memang tidak bisa diambil rempah-rempahnya, tetapi sesawi memiliki aroma yang kuat, maka burung-burung akan suka datang hinggap di tunas-tunas biji sesawi tersebut. Yesus menggunakan gambaran biji sesawi yang tumbuh untuk melukiskan bagaimana kerajaan Allah itu. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan biji sesawi itu sama juga seperti pertumbuhan atau perkembangan dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah selalu dimulai dengan orang-orang yang kecil, sederhana, namun kelak melakukan hal yang besar. Contoh yang pernah digambarkan yaitu Israel sebagai pohon aras yang tinggi. Namun ternyata itu menunjukkan kesombongan mereka yang dapat membawa kejatuhan setiap saat. Proses pertumbuhan tanaman itu lebih penting. Tuhan Yesus melihat proses pertumbuhan. Tuhan Yesus melihat bagaimana proses bertumbuh. Tuhan Yesus tidak pernah melihat bagaimana sesuatu itu instan. Namun Tuhan Yesus lebih suka, lebih gemar melihat sesuatu yang berproses atau bertumbuh. Karena memperlihatkan peran Allah yang membentuk dan membesarkannya. Dalam proses kita bisa melihat bagaimana cara dia berkembang dan bertumbuh. Nah, Yesus gemar sekali, Yesus juga senang melihat bagaimana sesuatu berproses dan disampingi oleh Allah. Ketika Yesus hendak memilih dan mencari murid-muridnya, Yesus bukanlah memilih orang-orang yang kaya atau oleh orang-orang yang penting pada saat itu. Justru Yesus memilih oleh orang-orang yang ekonominya mungkin di bawah rata-rata dan juga rata-rata seorang nelayan atau pencari ikan. Mereka dipilih oleh Tuhan Yesus karena Yesus ingin melihat pertumbuhan mereka. Mereka ingin bertumbuh bersama Yesus. Yesus ingin melihat pertumbuhan itu. Sama seperti perumpamaan biji sesawi yang kita baca pada malam hari ini, Bapak Ibu. Pada kehidupan kita saat ini, tentu kita sering atau juga sering mendengar beberapa teman atau kolega kita menyombongkan harta ataupun jabatan mereka. Ada sifat sombong dan tinggi hati yang ada pada diri kita. Baik itu yang paling suci sekalipun, pasti memiliki sifat yang namanya tinggi hati atau kesombongan. Di mana dengan kekuasaan dan harta kita dibutakan oleh naluri daging kita. Kita tidak lagi dituntun oleh namanya naluri yang bersifat rohani. Kita meninggalkan keinginan rohani kita demi naluri daging tersebut, demi memenuhi seluruh hasrat mengenai harta dan kekayaan dan jabatan kita. Nah, pada malam hari ini Tuhan Yesus mengajak kita dan mengajari kita untuk bisa menjadi orang yang layak untuk menerima atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Matius 7 ayat 12 tertulis perkataan Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, pada Matius 7 ayat 12 ini kita bisa melihat bahwa ketika kita sudah melakukan pekerjaan Allah, ketika kita sudah mentaati seluruh perintah Allah, Tuhan Yesus secara tegas mengajarkan bahwa dengan melaksanakan kehendak Bapa Allah, kita juga bisa menerima kerajaan Allah tersebut, kerajaan surga tersebut. Tetapi sekali lagi perlu diingat Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kita juga harus mengalami namanya pertumbuhan dengan sabar dan dengan tekun. Tidak ada namanya dengan instan. Bukan ketika membaca Alkitab kita langsung sudah mendapat kerajaan Allah tersebut. Ketika kita sudah menolong orang lain sekali atau dua kali, kita sudah bisa menerima kerajaan Allah. Nah, itu dilakukan secara intens. Ada bertahap-tahap, ada proses dalam hal itu. Dibarengin juga dengan berdoa kepada Tuhan. Dibarengin juga dengan sering mendalami firman Tuhan. Nah, Tuhan akan senang, Tuhan akan bangga melihat ciptaannya untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Tuhan juga melihat seluruh proses yang kita alami. Pada ayat hari ini kita mengetahui bahwa kerajaan Allah adalah pertumbuhan, bukan sesuatu yang instan. Ada pertumbuhan dalam kerajaan Allah itu. Semua orang bisa masuk ke kerajaan Allah asalkan melalui proses pertumbuhan tersebut sama seperti kerajaan Allah.
Kita tidak dipanggil untuk membangun kerajaan Allah. Kita nggak disuruh untuk membangun kerajaan Allah tersebut. Melainkan kita diminta untuk menanamnya. Menanamnya dalam hati kita kepada semua orang lain. Semoga Bapak Ibu pada malam hari ini kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh selayaknya biji sesawi, yang kecil, yang sederhana namun bisa berguna kepada orang lain. Sehingga kita bisa menerima dan layak menjadi orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga kita bisa mengilhami perintah Allah pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas sabda-Mu ya Tuhan pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan sabda-Mu ini, melalui sabda-Mu kami bisa menjadi pribadi yang siap dipanggil untuk pewarta kerajaan Allah, dan juga kami bisa bertumbuh sama seperti perumpamaan ya Tuhan untuk menjadi biji sawi. Kami bisa berproses, kami bisa bertumbuh bersama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu adalah makhluk ini terluput dari dosa. Kiranya Tuhan menghapuskan seluruh dosa-dosa kami agar kami layak menerima seluruh berkat-berkat-Mu. Demikianlah doa hamba-Mu yang sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakannya. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 501 ayat 1 dan 2, dan kita mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Tobu Jesus toliki nagalei asa unang beau kamu di panoguonai marani andoro aku molohu haposi sungguh saja untuk Tuhan yang sitanon di pasonggo saja untuk Tuhan sairing-iring Yesus au nagale sidudu parmu dua burju mololo jauh mardalan nama heuton diki lehono na arnatio siang batu mamaki lehono na arnatio siang batu mamaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah pertanyaan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Shalom.